Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan renungan ceria. Pada saat ini, kiranya damai Kristus terus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih dan pengampun, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan dan kuatkan kami untuk terus menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar renungan ceria yang berbahagia. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Namun saya akan membacakan ayat 19 dan ayat 21. Silahkan saudara-saudara menyimak dan membacanya secara pribadi. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, renungan pada saat ini saya beri tema penderitaan adalah anugerah. Tahun 2008 sampai 2013-an, ketika saya menjadi guru sekolah minggu, pada satu ketika saya mengajar dengan topik masa Paskah. Dalam pengajaran itu saya tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu, siapa yang kita ikuti? Yesus, demikian jawab mereka. Lalu saya tanya lagi, kalau Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan. Yesus maju, kita ikut maju. Kemanapun Yesus melangkah, kita pun harus ikut Yesus. Seperti itulah jawaban anak-anak dengan jujur dan polosnya. Lalu saya tanyakan juga, kalau Yesus disalib, seketika anak-anak pun terdiam, tidak menjawab dan saling memandang satu dengan yang lain. Dari sebuah peristiwa itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun boleh jujur, kita pun mungkin tidak jauh beda dengan pernyataan anak-anak tersebut, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kemanapun Kristus melangkah dan Yesus ada, hendaknya kita di sana. Namun ketika bicara soal salib, tidak sedikit pun atau tidak sedikit kita yang sedapat mungkin terhindar daripadanya. Realita inilah yang saat ini menjadi bagian perenungan kita, bahwa orang yang di dalam Kristus tidak sedikit yang memahami hidupnya harus bahagia. Betul, karena di dalam Kristus ada jaminan untuk bahagia. Tetapi kebahagiaan yang seperti apa sebetulnya? Jika kita lihat dari bagian teks yang kita baca pada saat ini, bahwa kebahagiaan di dalam Kristus itu bukan soal terpenuhinya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi sekaligus
Kebahagiaan di dalam Kristus adalah ketika kita menanggung sesuatu yang seharusnya tidak kita tanggung. Artinya apa? Kita disalahkan, tetapi sebetulnya kita tidak sedang dalam keadaan salah. Dan itulah yang dialami oleh Yesus ketika hendak menyelamatkan manusia dari dosanya. Ia tidak berdosa. Di dalam ayat 22 dikatakan sangat jelas, tetapi ia harus menanggung penderitaan. Nah, ini yang dinamakan sebuah anugerah. Kalau kita menderita karena bukan kesalahan atau pelanggaran kita. Namun jika kita mengalami sebuah penderitaan karena kesalahan kita, itu memang hal yang wajar. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita pahami dalam konteks kekinian adalah seperti lagu dalam Kidung Jemaat 408 karya Fanny Crosby yang buta sejak kecil, tapi ia dapat melihat Kristus yang hadir dalam hidupnya dalam penderitaan itu. Dikatakan di sana, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu, mengapa penderitaan adalah sebuah anugerah? Karena di dalam Kristus kita semua dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, maka segambar dengan Kristus adalah bagaimana kita siap sedia untuk meneladani Kristus, baik dalam ketundukannya atas perintah Tuhan, baik dalam kemuliaannya yang tidak bercacat, bahkan dalam penderitaannya. Dan lebih dari itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam satu perikop yang kita baca, di sana dikatakan ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, inilah yang tentunya menjadi bagian yang harus kita laksanakan, bagian yang harus kita lakukan dalam menyambut, bahkan mengenang bagaimana karya pengorbanan Kristus, penderitaannya untuk membuat kita bahagia, penderitaannya untuk membuat kita hidup. Oleh sebab itu, jika kita dalam kondisi yang menderita, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengintrospeksi, apakah penderitaan itu karena kesalahan kita atau karena Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita terus semakin serupa dengan Allah, dan apakah penderitaan itu terjadi karena memang atas sekehendak Tuhan. Namun biarlah kiranya dari penderitaan yang ada, iman kita tidak semakin undur, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.